Halo, Shalom, Halo, Shalom. cuy, najis. Oh, silakan turun kalau najis. Najis ngapain di Oh iya, sini? memang najis. Kau turunkanlah najis. Kalau najis ngapain di sini? Dari tadi minta naik. Begitu naik najis. Itu dia Bapak Ibu. Sudah tahu. Kalau sudah saya bilang Shalom, pasti ketahuan apa agamanya. Makanya dia bilang najis Bapak Ibu. Ya, makanya dia bilang najis. Nah itulah, begitulah Bapak Ibu ajarannya. Lalu pertanyaannya apa yang dia pertontonkan kepada kita? Apa yang dia pertontonkan dan kebaikan apa yang dia perlihatkan di komal kita, saudara? Coba. Kebaikan apa yang dia pertontonkan? Kebaikan apa yang dia perlihatkan kepada kita semuanya? Makanya jangan ada yang meninggalkan Yesus, saudaraku. Jangan. Mau mereka bilang Yesus bukan Tuhan, terserah mereka. Mulut-mulut mereka, Bapak Ibu. Perkataan-perkataan mereka. Biarin mereka mau bilang apapun. Kenapa? Karena iman kita bukan berdasarkan apa yang mereka bilang. Iman kita bukan berdasarkan pengakuan mereka. Dan kita tidak pernah meminta pengakuan daripada mereka. Iman kita berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Apapun kata mereka. Saya pernah sampaikan, seandainya di Indonesia ini kita bebas berbicara agama sebagaimana mereka bebas berbicara agama, selesai Bapak Ibu. Banyak orang yang murtad, saudara. Sangat banyak orang yang murtad. Ya, seandainya kita bebas mentafsirkan kitab mereka sebagaimana mereka bebas mentafsirkan kitab kita, makin banyak orang yang murtad tiap hari. Mereka ya dengan bebas membahas kitab kita saja, mereka dengan bebas mentafsirkan kitab kita saja, Bapak Ibu, banyak orang yang murtad. Ya, mereka bebas mentafsirkan kitab kita saja, itu banyak orang yang murtad. Ayo kita berpikir, seandainya ada kebebasan kita mentafsirkan kitab mereka tanpa dibenturkan dengan hukum penistaan agama, kita dengan bebas membuka ayat demi ayat, ini demi ini dalam iman agama kepercayaan mereka, tanpa dianggap penistaan agama dan tidak dibawa ke ranah hukum. Oh, tiap hari kita mendengar orang yang dibaptis, melihat orang yang dibaptis, mendengar orang murtad, mendengar kesaksian. Begitu bebasnya mereka mentafsirkan ayat demi ayat, begitu bebasnya mereka mentafsirkan Alkitab dengan harapan dan tujuan mereka tidak ada yang murtad. Semakin banyak yang murtad. Begitu bebas mereka mentafsirkan Alkitab, begitu bebas mereka menghina Alkitab, begitu bebas mereka menghina iman kita, begitu bebas mereka menghina Yesus, Bapak Ibu. Semakin banyak yang murtad. Dengan harapan dan tujuan mereka agar tidak ada yang murtad, justru semakin banyak yang murtad. Nah ini dia saudara, ya. Nah, luar biasa. Nah ini dia. D88 apa katanya? Saya tantang Yesusmu. Syukur Bapak Ibu. Yesus Kristus yang kita imani bukan seperti pribadi yang diimani oleh si Zul 88. Seandainya Yesus Kristus yang kita imani sama dengan pribadi yang diimani oleh si Zul 88, yang dijunjung tinggi oleh si Zul D88, oh tiap hari terjadi pertumpahan darah di Indonesia ini. Ya, begitu ada yang menghina, langsung banyak orang Kristen mengatakan, aku rela mati demi Yesus. Aku rela mati demi Yesus. Beda Bapak Ibu. Yesus katakan apa? Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Beda sekali Bapak Ibu. Ya beda sekali. Dan membuat saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Tiap malam saya bersyukur kepada Tuhan. Banyak orang Aceh datang di live saya. Kapanpun saya live, mau saya live tengah malam, saya live pagi, saya live siang, saya live sore, saya live malam Bapak Ibu. Orang Aceh selalu hadir mendengarkan kesaksian, mendengarkan ceramah. Sekalipun typingan mereka itu membabi buta Bapak Ibu. Ada banyak orang Aceh yang hari-hari ini DM. Banyak.
Tadi sore saya menunjukkan satu DM kepada Bang Nabirong dari Aceh, Bapak Ibu. Ya, DM dari orang Aceh saya tunjukkan kepada Bang Nabirong. Dan beberapa hari yang lalu juga ada DM dari Aceh juga. Mereka DM saya, minta supaya orang tersebut ikut saya. Bang Pendi, bolehkah saya ikut Bang Pendi? Hanya untuk mendengarkan apa yang bisa saya dengar. Tetapi Bapak Ibu, saya tidak membalas, ya. Belum waktunya saya balas, saya biarkan. Yes. Nah, ini doa kami Bapak Ibu. Ya, ini doa kami. Aceh akan dimenangkan untuk Yesus. Sebagaimana yang sering sekali saya sampaikan di sini. Aceh, aku cinta Elohim Hamasyah. Aceh. Bapak Ibu ketik amin. Ketik amin. Aceh, aku cinta Elohim Hamasyah. Aceh. Jadi Aceh akan dimenangkan untuk Yesus. Ini ada yang bilang Dedi Karlev, ya, Karlevi. Apa kata Dedi Karlevi? Mimpi kau katanya. Dedi Karlevi. Dulu boleh kamu katakan mimpi, mimpi, mimpi. Tapi sekarang kamu melihat bagaimana satu persatu Muslim dari Aceh percaya kepada Yesus. Dulu semua Muslim benci kepada Yesus, benci kepada orang Kristen, benci kepada gereja, benci kepada Katolik. Dulu. Sekarang satu persatu Muslim dari Aceh datang kepada Yesus. Dulu kamu boleh bilang mimpi, mimpi, mimpi. Sekarang satu persatu bermunculan Muslim Aceh. Ada Pak Putih, The Cross TV. Tadi ada di bawah, sekarang kalau ada di bawah mudah-mudahan beliau bisa naik ya. Bang Nabirong bisa panggil beliau ya. Bisa jemput Bang Putih ya. Di Jambak Bang Putih. Saya juga sama seperti dirimu, Bang Dedi Karlevi. Saya katakan kepada orang-orang, tidak ada orang Aceh yang percaya kepada Yesus. Tidak ada orang Aceh yang murtad. Tidak ada. Ternyata bukan tidak ada, saya yang kurang informasi dan saya yang tidak tahu. Ditambah lagi dulu tidak ada media sosial. Media sosial tidak sehebat sekarang. Ya, media sosial tidak sehebat sekarang. Ternyata itu bukan tidak ada. Sudah dari dulu ada, dari berbagai suku Tuhan sudah panggil. Apalagi sekarang dari semua suku Tuhan sudah panggil untuk berbicara kepada sukunya. Tuhan panggil suku Aceh untuk berbicara kepada sukunya. Tuhan panggil suku Minangkabau, suku Padang untuk berbicara kepada sukunya. Tuhan panggil orang suku Batak untuk berbicara kepada sukunya. Man huwa Yesua, siapa itu Yesus Kristus. Bahkan hari-hari ini Tuhan mulai panggil orang-orang Batak yang radikal, ya, orang-orang Batak yang radikal dalam kekristenan supaya berbicara keras terhadap orang Batak, supaya tidak ada orang Batak yang jadi dalih. Sudah dipanggil oleh Tuhan orang-orang Batak yang keras, yang radikal secara iman, bukan radikalisme, tapi radikal secara iman. Itu dipanggil oleh Tuhan untuk berbicara kepada orang Batak, orang Nias. Semua orang Nias itu orang Kristen Katolik. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah banyak orang Nias yang mu'alaf. Kenapa? Karena banyak tidur orang Nias. Ya, banyak tidur. Terlalu banyak tidur. Sehingga satu persatu pemuda-pemudi Nias meninggalkan Yesus. Orang Batak, semua Kristen Katolik itu dulu. Tapi karena kebanyakan tidur orang Batak, sehingga putra-putri Batak, pemuda-pemudi Batak, satu persatu jadi dalih. Satu persatu meninggalkan Yesus. Maka Tuhan panggil kembali orang-orang yang keras dari kalangan orang Batak, dari kalangan orang Nias untuk berbicara kepada sukunya. Yang tidak takut dalam segala hal. Yang atas nama kebenaran, atas nama keselamatan, orang tersebut tidak takut. Maka Tuhan memanggil, Tuhan memilih satu orang Batak yang berani berbicara dalam bahasa Batak. Ini saya renungkan hari-hari ini luar biasa. Ya, pekerjaan Tuhan di Indonesia ini luar biasa. Dari suku Makassar. Ada juga Ustadz mengatakan, orang Padang semuanya Muslim. Itu dulu katanya. Tapi sekarang sudah banyak orang Padang yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah banyak sekali.
Aceh. Sudah banyak orang Aceh yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tambah lagi saya tidak jemu-jemu memberitakan Injil. Tidak jemu-jemu bersaksi. Nanti ketika orang-orang yang sudah saya injili yang dari Aceh, kalau ketika mereka siap nantinya, saya akan perlihatkan ke media sosial. Saya akan perlihatkan ke media sosial, ke dunia, kepada Aceh, bahwa orang Aceh sudah banyak yang percaya kepada Yesus. Dan saya selalu katakan, jangan pernah takut. Kenapa jangan pernah takut, Bang Pendi? Karena kita tidak melakukan kejahatan. Ya, kita tidak melakukan kejahatan. Kita percaya kepada kabar baik. Habaget. Kalau bahasa Aceh, habaget. Kita harus percaya kepada habaget. Habaget itu artinya kabar baik. Injil habaget. Injil itu kabar baik. Yang saya beritakan kabar baik, yang saya beritakan Injil, maka saya tidak pernah takut. Kecuali saya melakukan hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baru itu yang membuat saya takut. Maka Alkitab mengatakan berbahagialah, bergembiralah orang-orang yang membawa kabar baik. Luar biasa. Alkitab mencatat berbahagialah, bergembiralah, bersukacitalah orang yang memberitakan kabar baik. Dalam Injil ditulis orang yang membawa shalom ya Tuhan. Beruntunglah orang yang membawa shalom ya Tuhan, karena mereka disebut anak-anak Elohim. Orang yang membawa shalom Tuhan, yang membawa damainya Tuhan, yang membawa firman Tuhan, maka orang tersebut disebut anak-anak Elohim. Luar biasa. Berbanggalah, berbahagialah. Ya, tapi jangan bangga terhadap itu semuanya. Berbanggalah, nama kita ditulis di Kitabul Hayah. Nah, ini Bapak Ibu. Ini luar biasa, lihat Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka Bapak Ibu lagi kepanasan, lagi berpikir bagaimana caranya supaya orang Kristen jadi mu'alaf semua. Semua hal si penyesat ini lakukan. Si penyesat berbagai cara mereka lakukan Bapak Ibu supaya orang Kristen jadi mu'alaf. Apa katanya? Stop jadi pengikut Paulus, hamil bersalin katanya. Saya bersama dengan teman-teman saya sangat bangga menjadi pengikut Paulus. Kenapa bangga? Apa yang membuat kami bangga? Karena Rasul Paulus bukan rasul yang buta huruf. Rasul Paulus bukan rasul yang tidak bisa membaca menulis. Rasul Paulus tidak pernah menikah sama janda kaya raya maupun janda miskin. Rasul Paulus tidak pernah menikah dengan anak di bawah umur. Itu Rasul Paulus. Bangga kami orang Kristen. Dan Rasul Paulus tidak pernah mengambil istri anak muridnya. Bangga kami menjadi orang Kristen. Ya, bangga. Itulah Rasul Paulus. Tulisan-tulisan Rasul Paulus di dalam Alkitab itu membuat iman kami bertumbuh. Ketika membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus, itu bisa menggetarkan hati kami. Karena Rasul Paulus juga bisa menjadi pedoman bagi kami. Rasul Paulus menjadi contoh bagi kami. Ya, selain Yesus Kristus, Rasul Paulus menjadi contoh bagi kami. Bagaimana dia memberitakan Injil, bagaimana hidup Rasul Paulus sebelum bertobat, dan bagaimana hidup Rasul Paulus setelah bertobat. Luar biasa. Itu yang membuat kami orang Kristen bangga menjadi pengikut Rasul Paulus. Dan saya hari-hari ini dan setiap saat saya ulang-ulang, saya juga sangat bangga menjadi pengikut Kristus sekaligus menjadi pengikut Rasul Paulus. Makanya kemana-mana saya sekarang pakai salib, menonjolkan iman saya. Saya tidak lagi sembunyikan identitas iman saya. Karena setelah saya renung-renungkan, oh betapa sukacitanya kita orang Kristen. Kita sudah diselamatkan. Hidup kita damai, sejahtera, dan sukacita selalu. Itulah yang membuat kami bangga orang Kristen. Kami tidak pernah malu mengakui Rasul Paulus itulah Rasul kami. Tidak pernah malu. Kalian boleh menghina, boleh mengolok-ngolok. Itu tidak membuat kami malu.
Ya, kamu menghina karena kamu tidak tahu bagaimana Rasul Paulus itu. Kamu menghina karena kamu tidak tahu pribadi Rasul Paulus. Rasul Paulus itu rasul yang sangat kejam sebelum dia bertaubat. Pribadi yang sangat kejam sebelum dia bertaubat. Bahkan dia meminta surat mandat supaya dia bisa membinasakan, membunuh, mengkerengkeng, memasukkan penjara pengikut-pengikut Kristus, orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Tetapi ketika Tuhan tangkap dia langsung berubah. Ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, ada perubahan karakter yang terjadi pada Rasul Paulus. Dulunya dia orang yang mengejar, dulunya dia pribadi yang mengejar orang percaya. Setelah dia bertobat, dia dikejar-kejar oleh orang yang tidak percaya. Dulunya dia memenjarakan orang-orang yang percaya. Sekarang dia dikejar untuk dipenjarakan oleh orang-orang yang tidak percaya. Itu Rasul Paulus. Tulisan-tulisan Rasul Paulus bisa membuat iman kami bertumbuh, bisa membangkitkan semangat kami di dalam Kristus. Itu Rasul Paulus. Rasul yang kalian hina, no problem bagi kami. Karena kalian menghina disebabkan kalian tidak tahu. Ya, jadi apa yang tertulis dalam Alkitab itu sudah tergenapi semuanya. Tinggal satu yang belum tergenapi, kedatangan Yesua HaMasiah. Hanya itu yang belum, yang lain sudah semuanya. Haleluya. Ya, haleluya. Oh, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ya benar Bang Nelson. Saya tidak berani baca apa yang di-typing oleh Bang Nelson, Bapak Ibu. Ya, Bang Nelson tulis begini, Bapak Ibu. Saya tidak berani baca. Bahaya kalau saya baca. Nah, itu tulisan Bang Nelson, Bapak Ibu. Komentar Bang Nelson. Saya tidak berani baca tulisan Bang Nelson. Paulus lebih mulia dari nggak berani lagi saya baca. Nah, itu dia. Bang Nelson sehat-sehat ya, sukacita selalu dalam Tuhan. Oh, luar biasa. Yes, Rasul Paulus tidak pernah kena sihir. Benar sekali. Itu saya berani. Kalau yang lain saya belum berani. Ini ada lagi Bapak Ibu. Kalau hitam. Kalau hitam. Wow, bakso Pendi. Oh, tahu bakso. Saya disuruh masuk kembali lagi ke neraka. Kalau hitam komentar Bapak Ibu, wow bakso Pendi. Pulang ke tempat asal Pendi katanya. Kalau saya kembali ke tempat asal Bapak Ibu, saya kembali ke neraka. Ya. Sekarang saya lagi memancingnya, mengambil orang dari neraka. Sekarang dia datang membawa saya ke neraka. Saya menyelamatkan orang dari neraka, dia membawa saya ke neraka. Ini orang Aceh semakin banyak hadir Bapak Ibu. Sebelumnya makasih Bang Pen, sudah diizinkan naik bersaksi memuji Tuhan. Siap. Tuhan dahsyat. Kalau temui aku tetap setia buat anak-anak Tuhan yang selalu setia. Haleluya. Datang menyembah padamu, tersungkur di hadapanmu Tuhan. Ampunkan semua dosaku, layakkanku di hadapanmu. Ku serahkan seluruh hidupku, bertelut di dalam doaku. Hanya satu ku pinta darimu,
aku diam di baitmu, menyaksikan kemurahan-Mu Tuhan. Tak Kau jauhkan kasih setia-Mu, ku berseru dalam setiap doaku. Perbuatanmu di dalam hidupku jadi bukti kemuliaan-Mu Tuhan. Ku berjuang sampai pada akhirnya, Kau temui aku tetap setia. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ku serahkan seluruh hidupku, bertelut di dalam doaku. Hanya satu ku minta dari-Mu, layakanku, melayani-Mu. Izinkan aku diam di bait-Mu, menyaksikan kemurahan-Mu Tuhan. Tak Kau jauhkan kasih setia-Mu, ku berseru dalam setiap doaku. Perbuatan-Mu di dalam hidupku jadi bukti kemuliaan-Mu Tuhan. Ku berjuang sampai pada akhirnya, Kau temui aku tetap setia. Ku berjuang sampai pada akhirnya, Kau temui aku tetap setia. Terima kasih, haleluya. Haleluya, terima kasih Bang Hengki, sehat-sehat Bang Hengki, terima kasih, sehat selalu, semangat selalu. Abang tinggal di Medan ya? Sukses Amin ya. Bang, amin. Iya di Medan Bang. Oke, baik, baik, baik. Nanti saya mau DM Bang Hengki untuk minta ujiannya ya. Saya tampilkan di YouTube saya nanti. Teman-teman yang belum ikuti YouTube kita, Injil Habaget, Oke, siap, silakan diikuti ya. Itu ada banyak video, nanti Bapak Ibu bisa tonton di sana. Apa nama YouTube Abang Bang? Injil Habaget. Habaget. Injil Habaget. Habaget itu bahasa Aceh, Injil? artinya kabar baik. Injil Habaget. Habakit. Ya, Habakit. ya betul. Injil Habakit gitu aja. Ya, Nggak pakai dot depannya gitu nggak? Nggak ada. Gitu aja Injil Habakit gitu. ya, Oke, nanti aku coba lihat ya Bang. siap, siap. Terima kasih Bang Heki ya, Tuhan Makasih ya memberkati Bang. ya. Makasih banyak. Sama-sama Bang Heki, Ya. sama-sama. Haleluya.